potensi ISG all time highest sebenarnya masih terbuka karena ini kita all time highest dengan posisi asing net sell gitu ya. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa, dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hadrian Maina Taslim selaku atau datang dari PT Yakin Bertumbuh Sekuritas atau YB Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hadrian, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, kabar baik Mas David. Terima kasih Pak Hadrian sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja kita ke sisi teknikal Pak. Hari ini jelang libur akhir pekan, indeks harga saham gabungan kembali berfluktuasi cukup tinggi. Sempat ke 8.036, tertekan cukup dalam. Namun di menit-menit terakhir ada kabar baik ini Pak Hadrian. Indeks harga saham gabungan berbalik menguat cukup signifikan dan semakin kokoh tampaknya di atas 8 ribuan, dan kita sama-sama berharap posisi penutupan support 8.000 masih terjaga. Analisis Anda secara teknikal pola pergerakan ISG hari ini? Ya, ISG memang ada tekanan jual ya. Secara teknikal sebenarnya masih lumayan nih di atas level 8.000, support psikologis. Jadi masih oke teman-teman buat aku buat di hold. Memang nih ada aksi taking profit lah ya, karena sell on news dari BI rate turunin suku bunga, sama The Fed juga cut rate gitu ya. Ini jadi momen sell on news bagi para trader. Tapi menurut aku ini so far masih bagus karena di atas level 8.000. Secara pivot, resistance berikutnya di kisaran 8.100 sampai 825 dengan support cukup kuat di 7860 nih di level MA20-nya saat ini. Jadi ya boleh di hold dulu saat ini. Artinya peluang indeks harga saham gabungan untuk mencatatkan rekor intraday tertinggi, mungkin posisi penutupan tertinggi masih terbuka lebar Pak Hadrian? Ya, masih terbuka lebar karena beberapa kondisi ya saham-saham big cap nih sebenarnya belum naik terlalu banyak, seperti BCA masih di bawah level 8.000 gitu ya, ataupun Brand masih jauh dari level all time highest-nya. Jadi sebenarnya ini masih banyak uang untuk IHSG mencetak rekor intraday nantinya gitu. Baik, asing masih terus jualan Pak di perdagangan Kamis. Asing juga masih tetap jualan meskipun dari posisi nilai ini sudah mulai berkurang ini. Bagaimana Anda melihat posisi daya tahan indeks harga saham gabungan di mana asing masih terus berjualan dan terus indeks harga saham gabungan sudah mencatatkan intraday tertinggi di sepanjang masa? Ya, ini makanya dari sisi potensi ISG all time highest sebenarnya masih terbuka karena ini kita all time highest dengan posisi asing net sell gitu ya, which is jangan kejadian juga kan, dulu kan biasa ketika all time highest net sell asingnya juga net buy gitu. Ini asingnya net sell, kita masih all time highest, berarti kan investor domestik cukup menopang nih. Nah buat saya uang terbuka apalagi dengan the Fed cut rate ya, sebenarnya aliran info jadi terbuka lebar. Nah ini mungkin sedang konsolidasi aja dari investor asing. Nanti menurut saya sih peluang ISG dapat info asing cukup terbuka lebar, terutama di big banks ya. Big bank ini kan masih belum, net buy-nya masih belum kelihatan banget gitu loh. Net sell-nya udah mulai berkurang, kita tinggal tunggu momen kapan dia net buy lagi. Baik, di sepanjang perdagangan hari ini Pak, beberapa saham menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Karena tadi secara intraday itu sempat melemah ke 7.983 intraday terendah hari ini. Namun pelemahan lebih ke arah terbatas. Beberapa saham hari ini mencoba menjadi penopang. Dari saham grup Prayogo Pangestu ada BRPT Pak, melesat di atas 4%. Bahkan secara intraday hari ini sempat ke 3.160, level intraday tertinggi di sepanjang masa. Analisis dan rekomendasi Anda untuk BRPT di tengah penguatan yang masih terus berlanjut dalam beberapa hari terakhir, support dan resisten selanjutnya? Iya, benar. Grup saham OMPP ini ada dua nih, BRPT dan PTRO yang mencetak all time highest lagi ya. BRPT secara teknikal ini boleh di hold ya dengan trailing stop sekitar 2850 nih supportnya. Resistance berikutnya sekitar 3200 ya untuk secara pivot ya, secara volatilitas kemungkinan besar akan menuju level 3200 dengan support 2850 tadi. Jadi posisi hold dengan trailing stop ya. Iya, dari sisi volume masih mendukung tidak sih Pak untuk BRPT Dari dengan laju sisi penguatan? volume masih sangat mendukung karena secara RSI pun dia masih di 77 nih, belum memasuki area overbought. Jadi sebenarnya uang potensi penguatan masih terbuka lebar juga gitu ya untuk mencetak ini. Cuma ya kita antisipasi aja dengan jaga level stop loss-nya di 2850 saat ini. Baik,
Penutupan hari ini di 3020 jelang penutupan maksud kami, intraday di 3160. Bagi yang sudah ambil posisi Pak, resisten terdekat tadi di berapa Pak? Di 32 atau 3000 31? di 3.200 Pak. Ya, itu target sampai dengan minggu depan Pak Hadrian atau Ya, jangka menengah? target sampai minggu depan sih. Mhm. Penutupan hari ini di 3020 menguat di 4,14%. Masih dari saham grup Prayogo Pangestu, kita akan coba update juga untuk PTRO. Tadi sempat ke 5675 untuk PTRO, sempat juga melemah ke 4970, penutupan hari ini di 5375. All time high juga Pak untuk PTRO. Dari sisi pola teknikal hampir sama dengan BRPT tidak Pak? Dari sisi teknikal sih sebenarnya sama-sama mirip BRPT ya, cuman PTRO ini lebih agresif. Kita lihat itu sudah hijau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini high ke-7 gitu ya. Jadi Mhm. udah lebih rentan taking profit. Lebih rentan taking profit ya. Jadi secara resisten itu PTRO ada di 5.800 saat ini ya. All time high-nya dia kan di 5.675. Jadi secara pivot dia ada di 5.800. Bedanya sama BRPT, PTRO sudah memasuki area overbought nih. Ya. Jadi mungkin uang penguatannya lebih terbatas dibanding BRPT. Rawan profit taking juga tidak Pak? Cukup kawan ya BTRO ya, karena sudah memasuki area overbought, jadi biasanya sudah mulai banyak yang taking profit juga nih dikit-dikit nih. Nah Mhm. buat aku trailing stopnya bisa pakai low di angka 5.000 ya, angka psikologisnya ya. Untuk PTRO? Iya, stop lossnya bisa dipakai di angka 5.000 untuk trailing stop ya, untuk jaga Ya. level keuntungannya di 5.000 gitu. Oke, masih cukup jauh di penutupan hari ini di 5.375, menguat di 4,37%. Ada PTRO, BRPT hari ini kompak kembali mencatatkan all time high setelah di hari sebelumnya juga menghasilkan catatan yang sama. Dari saham grup Prayogo Pangestu, kita beralih ke perbankan big cap Pak. Menarik untuk BBCA, sudah mengalami tekanan yang cukup dalam di beberapa hari terakhir, sempat juga bergerak di level 76, 77, dan hari ini mencoba untuk rebound kembali ke 78. Analisis Anda ketika dari saham-saham bank himbara lainnya, tekanannya masih cukup terbatas Pak dalam perhitungan perdagangan harian, tapi BBCA paling banyak dijual oleh asing, tidak hanya dari sisi perbankan big cap, tapi juga dari sisi saham yang ada di pasar modal Indonesia. Analisis Anda untuk BBCA? BBCA buat aku memang secara katalis dia tidak ikut kena katarisnya gunturan dari Menkyu ya Ya. untuk Bank Himbara. Tapi secara potensial BCA ini fundamentally masih wise, masih sangat oke. Supportnya juga ada di 7475 saat ini. Jadi BBCA buat aku sang area akumulasi buy on support sih. Jadi buat aku no problem lah ya untuk BCA. Bisa pakai support 7475 untuk support kuatnya. Resistennya sekitar di 8.200 sampai 8.300 ya untuk 1 bulan ke depan kira-kira. Baik, Anda melihat koreksi yang terjadi Pak sampai sejauh ini untuk BBCA, apakah sudah melewati batas supportnya atau masih dalam posisi aman? Sementara untuk jangka menengah dan panjang BBCA masih dalam posisi uptrend. Ya, buat aku biasanya masih posisi aman ya, masih ada support 7475, support 1. Kalau jebol lagi masih ada support 2 di 7275. Jadi selama masih di atas support, BCA masih masih so far so good lah ya, masih oke. Memang ini justru jadi peluang bagi para investor ketika indeks all time highest, BCA-nya masih di bawah nih gitu ya. Jadi malah jadi peluang untuk buy on support untuk BCA. Penutupan hari ini di 7.800 menguat di 1,30%. Dari sisi persentase, arah teknikal BBCA untuk minggu depan Pak, jangka pendek, apakah akan melanjutkan penguatan, atau Iya. mungkin ada proses pembalikan arah? Mengingat penguatan saham perbankan dalam beberapa bulan terakhir, satu hari melakukan penguatan, kemudian besok hari mengalami aksi profit taking oleh para investor. Ya, BCA secara teknikal nih kalau dia bertahan di level 7.800 ya, di atas MA10, potensi dia menguat sampai level 8.000 sampai 8.100 dalam jangka pendek sangat terbuka ya buat aku ya BCA. Dan secara tadi kita ngomong jangka 1 bulan, kira-kira target kita di 8.200 sampai 8.300 nih. BCA bisa berbalik menguat. Tadi kata Aris dari The Fed cut rate, BI Ya. rate cut rate, jadi ini sebenarnya masih positif ya buat perbankan. Cuman in the short term memang ini aksi taking profit dari para trader aja sell on news gitu ya. Tapi Ya. sebenarnya secara fundamental wise dia masih bisa posisi menguat. Oke, sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Kebetulan juga menanyakan saham perbankan big cap Pak Hadrian. Ada Bapak Victor dari Malang menanyakan BBNI. Hari ini melemah di 1,61%.
di mana di perdagangan sebelumnya juga sudah naik signifikan bersama BBRI. Masih layak untuk beli tidak Pak? Di level berapa entry ideal yang direkomendasikan? BBNI saat ini tertahan di level MA50 yaitu di level 4250. Jadi buat aku saat ini level 4270 cukup ideal Pak untuk entry spekulasi buy dengan support ada di sekitar 4100 ya, sekitar 4% gitu. Target jangka menengah bisa di level sekitar 4600 ya. Level tertinggi di bulan September ini kan di 4600. Itu bisa jadi resisten yang sebagai target kita gitu untuk BBNI jangka menengah. Baik, untuk BBNI hari ini tertekan di 4270, melemah di 1,61%, intraday tadi sempat ke 4210, lebih cenderung tertekan dan menjadi pemerat indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hadrian, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.